Rowo Bayu adalah sebuah tempat bersejarah yang erat hubungannya dengan kota Banyuwangi atau bumi Blambangan. Tempat bersejarah ini berada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Terletak di dalam kawasan hutan karet di bawah pengawasan Perhutani Barat. Untuk mencapai tempat ini, kita akan disuguhi pemandangan perkebunan karet, pohon-pohon besar nan rindang, serta udara sejuk khas dataran tinggi. Rowo Bayu pernah menjadi saksi bisu sejarah di mana pada tahun 1771 Masehi pernah terjadi perang Puputan Bayu. Perang antara pribumi Blambangan melawan penjajah Belanda yang menelan korban sebanyak puluhan ribu jiwa para pejuang Blambangan. Di dalam situs bersejarah Rowo Bayu ini juga terdapat sebuah petilasan tempat Prabu Tawang Alun bertapa dan mengasingkan diri selama kurang lebih 45 tahun lamanya. Nah, sedulur misteri, dimanapun Anda berada, ada apa sajakah di dalam situs bersejarah dan wana wisata Rowo Bayu ini? Akan ada kisah dan cerita apalagi di dalam sana, serta akan ada makhluk astral apakah yang menjaga di lokasi yang syarat akan sejarah ini. Ikuti terus perjalanan kami di channel Mitos Misteri Tanah Osing. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi sedulur misteri. Kali ini kita melakukan review lokasi agak sedikit berbeda. Kali ini di pagi hari. Karena kenapa? Karena lokasinya yang memang agak menyulitkan kalau kita akan melakukan penelusuran di malam hari. Jadi sekarang kita sudah berada di sebuah lokasi yang namanya Rowo Bayu. Situs Rowo Bayu ini berada di daerah Songgon, Desa Bayu. Desa Bayu. Jadi lokasi ini sangat amat bersejarah sekali. Jadi sekarang kita akan keliling di situs Rowo Bayu ini. Kita akan berkeliling dan menjelaskan lokasi-lokasi serta sejarah-sejarah apa yang ada di Rowo Bayu ini. Oke Mas Azril ya. Kita akan keliling ke lokasi ini dan Mas Azril bisa nanti bantu menjelaskan tentang cerita atau sejarah apa yang ada di lokasi ini. Ya. Oke, yuk ikuti terus cerita kami di Misteri Tanah Osing. Oke, sedulur misteri, kita sudah berada di salah satu spot di komplek atau di situs Rowo Bayu ini. Bagaimana sih ceritanya ini? Ya. Jadi Mas, peristiwa yang di Rowo Bayu ini itu ada dua. Jadi peristiwa prasejarah dan peristiwa era masa penjajahan, yaitu era perjuangan. Itu. Nah, untuk peristiwa masa perjuangan itu, ya kan, di sini itu telah terjadi perang Puputan Bayu. Ya, jadi di sini telah terjadi perang Puputan Bayu. Yang pada masa itu
sekitar puluhan ribu orang, ya, dan hanya tersisa ribuan orang. Hanya tersisa ribuan orang. Jadi tempatnya itu di Rawabayu ini pada masa zaman era penjajahan Belanda, pada masa era pejuang Belanda. Jadi di sini banyak warga-warga bumi Belambangan yang syahid di sini. Berarti pertempuran perang Puputan Bayu terjadi di lokasi salah satunya di sini nih, Mas. Iya, makanya pada tanggal 18 Desember 1771 sampai 1774, makanya kan ini kan tempat cikal bakal kota Banyuwangi, atau nama Banyuwangi itu menjadi sebuah nama kota atau sebuah kota gitu loh. Nah, makanya tempat ini tuh memang kalau misalkan ada acara hari jadi Banyuwangi atau gimana, ritualismenya ada di sini. Berarti ini salah satu situs yang merupakan cikal bakal terbentuknya kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi ya. Iya, gitu. Nah, memang di Rawabayu ini kan memiliki tempat yang bersejarah pada era penjajahan. Namun juga ada peristiwa prasejarah pada zaman Hindu-Buddha. Jadi ini ceritanya Prabu Tawangalun. Nah, cerita Prabu Tawangalun. Jadi pada masa kerajaan Belambangan, Prabu Tawangalun dinaikkan tahta. Jadi adiknya itu iri gitu loh, Mas. Adiknya iri. Dia itu orang yang baik. Jadi dia mengalah. Dia mengalah, dia pergi dari kerajaan. Dia pergi dari lingkungan kerajaan. Dia lari ke sini. Dia lari ke sini untuk bersemedi selama 45 tahun. Mengasingkan diri, Mas. Ya, mengasingkan diri di sini. 45 tahun lamanya dia mengasingkan diri. Nah, sejak 45 tahun dia mengasingkan diri, dia diberi suara wangsit gitu loh. Beliaunya dapat wangsit dari sini. Ya. Nah, setelah mendapatkan wangsit, beliau disuruh jalan menuju ke selatan atau tenggara selatan. Itu sampai menuju Alas Purwo, dan disuruh mencari yang namanya macan putih. Gitu loh. Macan putih itu apa, Mas? Apakah sosok makhluk astral atau memang bentuk wujud asli hewan macan putih itu? Jadi wujudnya itu seperti manifestasi. Manifestasi antara fisik dan secara halus atau gaib gitu loh. Tapi kalau sudah ditunggangi, dia itu sudah berubah menjadi sebuah fisik gitu loh, Mas. Nah, jadi campuran antara makhluk halus dan secara fisik. Nah, pada saat dia udah nyampe Alas Purwo, dia langsung berjalan ke utara. Setelah itu berhentilah macan itu. Dan pada saat berhenti macan itu, Prabu Tawangalun turun. Di titik itulah Prabu Tawangalun membuat sebuah kerajaan kecil. Gitu loh. Nah, makanya kan dia memang aura di sini tuh memang sangat positif dan sangat baik gitu loh, Mas. Berarti beliau memang dari sini menuju ke arah Alas Purwo, lalu kemudian berjalan lagi ke arah utara dan berhenti di sebuah tempat untuk membuat kerajaan kecil. Jadi kalau untuk lokasi yang di belakang ini tempat apa, Mas, ini? Bangunan apa sih ini, Mas? Tempat ini adalah Pura Puncak Agung Macan Putih yang didedikasikan untuk peribadatan umat Hindu. Gitu loh. Dan ini buat tetenger, Mas. Tetenger buat anak cucu. Anak cucu kita atau anak cucu dari Prabu Tawangalun, agar dia bisa mengingat sejarah, agar dia bisa menapak tilasi, agar dia juga bisa kayak ngalah berkah gitu loh, Mas. Gitu. Karena ini kan dilengkapi dengan aura positif, aura negatif gitu, Mas. Dan saya lihat di sini memang untuk sosok yang saya lihat di sini memang bentuknya seperti macan yang ada di belakang saya ini. Ini kan warnanya kuning putih ya. Jadi yang sebelah kanan saya, ini adalah warnanya putih. Jadi bulunya itu warna putih. Bulunya warna putih, dan sebelah kiri saya juga ada sosok macan juga. Jadi bulunya warna putih. Tapi sosok yang ini berbeda. Yang satu, yang sebelah kiri ini yang lebih besar.
yang sebelah kanan bukan lebih kecil ya, tapi yang lebih standar tapi yang besar gitu loh. Cuman kalau dari sebelah kiri gitu, sebelah sini ukurannya jauh lebih besar dari yang sini. Ya, lebih besar sih yang sebelah sini ya. Karena sosok macan dua ini berbeda, Mas. Yang sebelah kiri ini memiliki loreng hitam. Yang sebelah sini itu adalah putih halus. Dan itu yang sebelah kiri saya itu adalah sosok yang ditunggangi oleh Prabu Tawangalun sendiri. Gitu loh. Jadi sosok yang sini itu memang yang sering ditunggangi. Jadi saya melihat dari sini dia tuh mengelilingi tempat ini dan ditunggangi. Gitu. Beliaunya ini sosok macan yang dua di sini lagi duduk atau berdiri atau seperti apa, Mas? Dia lagi duduk. Yang satu menghadap ke sana, yang satu menghadap ke selatan. Oh, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Iya, dia lagi duduk. Berarti beliau-beliau ini tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita ini, Mas? Ya, tidak terganggu karena kita tujuan di sini bukan tujuan yang macam-macam. Ya. Tujuan di sini kita adalah mengalap berkah atau ingin menceritakan Napaktilah sejarah untuk informasi luas gitu loh. Jadi Mas. pengungkapan sejarah, Mas ya. Ya, seperti itu. Dan di sini memang tempat yang bagus untuk meditasi gitu. Karena dengan suasana pegunungan, kondisi alamnya ya, yang tenang kayak gitu. Dan ditambah lagi dengan percikan air yang membuat tempat ini semakin mempunyai energi positif. Air sumbernya untuk menawarkan pikiran negatif gitu loh. Dan yang paling penting ya, Mas, di sini tuh memang kalau misalkan untuk residual energi itu memang sedikit aja antara energi positif dan energi negatif gitu. Hanya sedikit aja buat energi negatif gitu loh, Mas. Biasanya kan orang kesini untuk membersihkan diri, untuk ngalap berkah gitu. Juga ada orang di sini yang nggak disukai oleh Dewi yang menjaga Rowo. Itu dia tidak suka dengan orang yang meminta pesugihan, meminta nomor, terus meminta hal-hal gaib yang lain gitu loh, Mas. Berarti di sini juga ada orang-orang yang berniatan seperti itu, Mas ya? Banyak, karena ada orang-orang negatif yang terbawa ke sini. Oh, seperti itu ya. Dan memang saya lihat di sini memang aura yang begitu sangat positif karena dibuat peribadatan umat Hindu. Dan di sana saya melihat ini, Mas, pohon yang huruf V yang dua ini. Oh ya, yang belakang ini ya. Memang menurut pandangan saya, jadi Prabu Tawangalun kan pindah. Jadi pas dia bertapa di sini, dia mendapat wangsit suara agar dia berjalan menuju selatan tenggara, yaitu di Alas Purwo. Alas Purwo. Nah, saya melihat di sini ada gerbang gaib yang menuju Alas Purwo, jadi pohon V ini. Oh, di belakang bangunan candi ini ya? Iya. Jadi pohon V ini adalah gerbang gaib menuju Alas Purwo dan pantai selatan. Iya. Untuk penjelasan di sini memang yang saya tangkap di sini memang energinya sangat bagus, sangat positif sekali.
sekarang kita sudah berada di belakang pertapaan Prabu Tawangalun. Di belakang kita ini sudah ada 3 sumber mata air. Yang pertama di sebelah sana adalah sumber Kamulyan. Di belakang saya ini sumber Panguripan, dan di sebelahnya lagi sumber Rahayu. Sumber-sumber ini ada makna sumbernya kok berbeda-beda, Mas? Ya, kita jelaskan dulu ya, Mas. Jadi kenapa Prabu Tawangalun memilih tempat ini dan cocok sekali tempat ini untuk dijadikan bersemedi? Nah, jadi jawabannya adalah memang tempat ini adalah di kaki Gunung Raung, ya kan? Ini kan tempatnya di kaki Gunung Raung. Di sini memang tempat yang sangat nyaman dan sangat asri dan jauh dari hiruk pikuk kayak kehidupan, hiruk pikuk keramaian lah gitu. Memang di sini sangat nyaman untuk melakukan persemedian atau pertapaan gitu. Nah, di belakangnya situs pertapaan Prabu Tawangalun ini dapatkan 3 pertirtaan. Sebenarnya bukan 3 pertirtaan, tapi di sini ada 3 pertirtaan, di sebelah sini ada 3 pertirtaan, dan sebelah sana ada 3 pertirtaan. Jadi ada pertirtaan semua. Jadi adalah sumber Kamulyan, sumber Panguripan, sumber Rahayu, sumber Gangga, dan Tirta Kaputren. Nah, di sumber-sumber ini memang memiliki banyak makna. Untuk makna yang Kamulyan, yang di sebelah sana itu, Mas. Jadi sumber Kamulyan ini memiliki kemuliaan gitu loh. Jadi orang kesini tuh banyak sekali untuk mengalah berkah, meminta berkah, membersihkan diri, atau nanti biasanya orang sini percaya kalau minum air ini bisa menyembuhkan segala penyakit, gitu kan. Nah, penjelasannya seperti ini aja. Memang air ini kan memang dari pegunungan asli, bukan air pump, bukan air yang ditampung di mana. Sumbernya alami. Iya, alami dari pegunungan asli. Memang kalau air pegunungan asli kan memiliki banyak vitamin, mineral, kayak gitu, vitamin, mineral, dan banyak manfaat kalau misalkan diminum oleh tubuh gitu loh, Mas. Memang alami sekali gitu. Terus untuk metafisikanya memang untuk secara gaibnya sumber ini semua ini memang dijaga oleh eyang. Eyang namanya itu Eyang Duo. Eyang Duo. Eyang Duo itu adalah yang menjaga sumber Kamulyan, sumber Panguripan, dan sumber Rahayu ini. Dan ini sebenarnya memiliki manfaat yang sama gitu loh. Memiliki arti yang sama, memiliki manfaat yang sama. Sebenarnya seperti itu. Katanya orang kan ini berbeda-beda. Yang saya lihat di sini memiliki manfaat yang sama aja. Berarti hanya sekedar nama. Ya, hanya nama. Kamulyan kemuliaan, ini Panguripan untuk kehidupan, dan Rahayu untuk kerahayuan, seperti itu. Dan memiliki sama aja gitu loh. Dan untuk proses membersihkan diri, dari batin secara fisik, memang ada tahap-tahap prosesnya kalau sini. Pertama kita harus yang namanya melukat. Melukat itu adalah membersihkan badan. Jadi secara fisik membersihkan badan dari luar. Nah, setelah itu kita lanjut ke belakangnya petilasan ini, ke petirtaan. Gitu loh. Jadi kita meminta air atau mengalah berkah ke sendang Kamulyan atau Tirta Kamulyan itu. Jadi dengan cara minumnya memang sedikit berbeda gitu loh. Biasanya kalau minum kan pakai tangan kan. Itu kita jadi langsung kayak mulut ke mulut langsung gitu loh. Jadi kalau bahasa Jawanya nggak terkontaminasi oleh tangan gitu loh. Jadi langsung masuk ke dalam tubuh. Seperti yang kita lakukan tadi itu, Mas, ya. Setelah kita mencuci tangan, membersihkan diri, lalu kita melakukan minum air untuk mengharapkan berkah atau untuk kebersihan tubuh kita. Memang keberkahan atau manfaat atau tidaknya air ini memang tergantung manusia sendiri percaya atau tidak kuasa Tuhannya. Gitu loh. Kita misalkan kita nemu tirta gitu, kita minum tirta. Ini air tirta ini mengandung manfaat, bisa menyembuhkan penyakit gitu kan. Kita serahkan saja kepada Tuhan yang Maha Esa gitu. Karena yang memiliki tirta, yang memiliki tempat itu kan Tuhan yang Maha Esa. Dan hanya yang menjaga sosok aja yang menjaga tempat ini, bukan yang memiliki, tapi yang menjaga tempat ini agar tidak dirusak, agar tidak digunakan tempat yang tidak-tidak. Jadi agar orang-orang tidak melenceng dari niatnya mereka atau maksudnya itu adalah bahwa manusia itu kita ke sini misalkan mau meminum ini dengan harapan tertentu, misalkan kita ingin sembuh dengan minum air
di belakang kita ini ya lillahi ta'ala, karena memang dari Allah kesembuhan itu, dan ini hanya sebagai mediasi atau mediator dari fisik itu untuk fisik kita agar tubuh kita menjadi lebih baik atau lebih sehat. Seperti itu. Jadi kalau misalkan orang yang kesini mengambil air atau mengambil air untuk bawa pulang, misalkan bawa ke rumah gitu, bisa saja bermanfaat. Itu tergantung niat hati kita kesini. Tergantung niat hati kita kesini, tergantung Tuhan yang memberi perantara air ini gitu loh. Intinya berarti air yang ada di sini hanya sebuah media, kesembuhan tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan itu memang harus niat, mau misalkan ke sini ingin meminta kesembuhan gitu. Memang harus tujuannya memang harus ke Allah dulu sih. Iya. Ke Tuhannya dulu. Kayak gitu. Dan memang sosok yang di sini yang saya lihat memang ada di sini, Mas. Jadi dia yang dua tadi itu. Dia di atas lubang-lubang sini, di atas itu, dia lebih seperti bersemedi, kaki kirinya di bawah dan kaki tangannya ditekuk. Dia senang sekali dengan anak cucu yang mengalami berkah atau meminta manfaat pada air ini gitu. Dia senang sekali. Karena apa? Karena air ini dimanfaatkan untuk orang banyak. Gitu, dimanfaatkan orang banyak agar air ini memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya untuk mengalir saja. Jadi bisa bermanfaat untuk manusia. Jadi air ini kan mengalir dan mengalir sawah-sawah gitu, juga bermanfaat bagi manusia. Tapi Mbak Dua ini ingin air ini dimanfaatkan untuk sebagai mediator kesembuhan atau mediator untuk menetralisir gitu loh. Sebenarnya seperti memang aura air di sini tuh memang sangat luar biasa. Atau mungkin dari gunung langsung kita minum, biasanya kan di lembah, khasiatnya sangat bagus. Memang sangat luar biasa air yang di sini ini. Kalau untuk aura di sini berarti sangat positif sekali, Mas ya? Ya sampean bisa lihat sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita di hutan, tapi ada aura yang panas sekali. Padahal di hutan dengan hutan-hutan yang rimbun, tapi memang sangat panas sekali gitu kan. Meskipun itu di bawah gunung. Dan untuk aura di sini memang sangat titik puncak aura positif itu ada di sebelah sini. Oh, iya. Gitu loh. Titik puncak aura positif itu memang ada di sebelah belakang petilasan Prabu Tawangalun. Jadi di pertitaan ini. Gitu loh. Di apa namanya? Yang dijaga oleh Eyang Duo ini. Ya. Oke. Kita sekarang ada di depan, persis di depan petilasan Prabu Tawangalun. Dan di belakang saya ini adalah tempat petilasan yang berbentuk batu, lingkaran batu. Dan disitulah tempat Prabu Tawangalun bersemedi, gitu. Atau menenangkan diri. Gitu. Dan sampai dia menerima wangsit agar dia menuju ke Alas Purwo, disinilah tempatnya. Memang yang saya lihat di sini ada sosok yang berbeda sekali dengan di Pura Puncak Agung Macan Putih. Yang saya lihat di sini ada sesosok kayak itu laki-laki, tapi secara halus. Jadi saya memandangnya itu memang tembus pandang. Jadi sebelah sini. Beliaunya ini siapa, Mas? Kalau saya yakinnya dia yang menjaga tempat ini. Oh, beliaunya yang menjaga tempat ini. Ya, yang menjaga tempat petilasan ini. Dia ada di sebelah sini. Ya, di sebelah kanan sebelah ini. Memang tempat yang disakralkan ini memiliki aura dari kompleks semua ini memang sama gitu loh, Mas. Ada aura positif, juga ada aura negatif gitu. Cuma yang saya rasakan di titik ini itu tidak ada aura negatif sama sekali gitu. Jadi tidak ada residual energi atau pertabrakan energi. Berarti pure kalau di sini adalah lokasi yang auranya positif. Jadi ini benar-benar mystic of the religion. Gitu. Jadi memang di sini tempat religi atau umat Hindu atau untuk tempat bersemedi atau tempat membuang energi negatif itu memang cocoknya itu di sebelah sini. Memang cocoknya itu. Dan di sini tuh bukan umat Hindu aja. Jadi Kristen, Islam, Hindu, Buddha, ya semua ada di sini. Gitu loh. Jadi agama siapa saja bisa mengalami berkah di sini. Dan di sini ada pura juga, ada musola juga di sebelah sana. Saya mau tanya ini, sebenarnya ada hal yang terlintas di pikiran saya. Kalau Rowo Bayu itu ada arti atau gimana sih, Mas? Atau hanya karena ini rowonya atau seperti apa? Jadi Rowo Bayu
Rowo. Rowo itu kan tempat penampungan air atau tempat air menggenang air. Iya, air rawa gitu. Nah, bayu itu memang, kalau bayu itu artinya kan angin. Bayu itu angin. Nah, jadi apa namanya, angin ini yang membawa tempat ini kemana-mana gitu. Jadi tempat ini tuh kemana-mana terbawa angin. Terbawa angin. Agar anak cucu kita, agar orang-orang yang ingin ingin mengenal sejarah, ingin mengalap berkah, atau itu memang dia lebih senang anak cucunya itu berkunjung ke sini. Oh iya. Gitu loh. Jadi rawa bayu itu, rawa itu adalah rawa penampungan air atau tergenangnya air. Bayu itu adalah angin. Berarti rowo itu rawa, bayu itu angin. Seperti itu ya Mas ya. Angin itu yang membawa energi positif yang masuk sini gitu loh, agar anak cucu kita, ayo mari ke sini kita belajar sejarah, kita ngalap berkah, kita napak tilas gitu loh. Jangan pesugihan, jangan kayak hal-hal yang negatif ya. gitu. Nah, dia lebih senang seperti itu di sini gitu Oh loh, Mas. ya. Kita nanti lihat-lihat ke situs pertirtaan yang lain selain situs Kamulian, Panguripan dan Rahayu. Di sebelah sini ada Tirta Gangga, sebelah lagi sana ada Tirta Kaputren. Nanti kita akan membahas yang ada di Rowonya. Jadi sekarang kita akan keliling di situs Rowo Bayu ini. Jadi kalau untuk lokasi yang di belakang ini, tempat apa Mas? Bangunan apa sih ini Mas? Dan memang sosok yang di sini yang saya lihat memang ada di sini Mas. Di belakang saya ini adalah tempat penjelasan yang berbentuk batu, lingkaran batu. Dan disitulah tempat Prabu Tawa